Oke, yuk. Halo teman-teman, balik lagi di Bincang-Bincang bersama aku Rival Tarigan. Nah, di sini aku punya bintang tamu yang di sebelah kanan aku nih, di tengah-tengah lelaki tampan berdua nih ada Puan Senja. Oke. Nah, kemarin kan di episode sebelumnya aku udah ngobrol bareng Candut Rior. Buka dong maskernya. Kita kan nggak lagi di mana-mana. Yang penting udah mengikuti protokol kesehatan. Apa? Ya. Aduh, hampir cap kotor aku. Protokol kesehatan. Astagfirullahaladzim, sorry. Oke, lagi hampir apa? Cap kotor. Jadi kemarin di episode sebelumnya kan udah ngobrolin sama Candut nih tentang permusikan, skena musik di Siantar. Nah, jadi hari ini aku tuh pengen ngobrol sama Puan Senja. Ayo Puan Senja, coba perkenalin diri kamu dong sama teman-teman dong. Puan Senja. Oke, hai. Jadi kenalin, aku Puan Senja. Aku asli ini detail ya kan? Detail bebas aja detail. Nama Puan Senja. Yes. Jenis kelamin perempuan. Ya kan, namanya juga ada Puan Senja ya. Iya, Puan lemari ya. Jenis kelamin perempuan. Yes. Identitas yang lebih detail, tanggal lahir dan yang lainnya aku skip. Ya kan? Boleh. Rumahku aku stay di Siantar dari lahir sampai sekarang ya. Tapi suka jadi Puan Kelana. Puan Kelana tuh apa tuh? Puan yang berkelana. Iya. Jadi ini pertama kali aku betah di Siantar udah 3 tahun. 3 tahun ya. Biasa di dari mana? 2018 Di Mars, di bulan atau di mana berkelana? Di Pluto. Di planet-planet lain. Kok nggak ketemu di Pluto? Iya, kemarin katanya dia kan ada di laut tuh. Jadi apa, Bang? Gong. Itu apa Kak? Nah kemarin kan makanya udah botak nih kan? Iya, udah botak. Iya, kemarin lawan pada ngeri. Jadi aku detail kali nih ya. Jadi aku anak keempat dari 4 bersaudara. Oh, anak paling kecil ya. Anak paling bontot. Abonnya, ya, anak bontot. Anak paling disayang kalau katanya. Anak yang lain kayak disayang. anak haram gitu. Yang lain kayak anak haram gitu. Kan paling disayang kan, anak bontot itu paling disayang Ya, loh. biasanya ya. Biasanya paling Berarti disayang. aku disayang dong. Enggak, itu drama di rumah kalian kalau kau paling disayang. Jadi aku anak terakhir ya. Oke. Jadi aku anak keempat dari 4 bersaudara. Aku punya 1 abang laki-laki, saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, yang lain udah married, tinggal aku. Dia belum married nih. Nunggu aja. Nunggu. Bagi teman-teman semua kosong nih. Tapi kalian ingat, harus ada pabrik batu bara. Dan gunakan AC. Panas. Enggak, Jalan karena dulu. memang bukan kayak gitu, Kak. Jadi? Dulu juga jalan kaki berkilo-kilometer boleh, bisa. Pernah ya. Pernah jalan kaki kilometer. Jadi proses menuju seperti ini tuh nggak gampang. Nggak gampang. Jadi orang bilang si Puan Senja itu instan kalau katanya. Banyak yang bilang instan, tapi karena mereka baru melihat keberadaan mungkin sekarang. Iya, karena mereka kenal si Puan Senja ini baru sekarang kan gitu kan. Mereka nggak ngeliat prosesnya dulu. Ih, si Puan Senja sekarang siang-siang mana mau keluar, kan panas. Iya sih, aku Puan juga. Senja kalau nggak naik kendaraan roda 4 ya mana mau keluar kan? Nggak Ntar mungkin kendaraan Puan roda Senja 1, mau, men. ya kan? Roda 1. Jadi dulu itu aku sebenarnya itu ngelewatin prosesnya itu nggak mudah sih. Cukup panjang ya. Panjang, dan aku bakalan ceritain semuanya, ya kan ya? Panjang dan besar enggak? Panjang dan besar. Panjang dan besar. Oke, jadi Ini dia kan? iya. Botol minuman. Botol Panjang dan minumanku mana besar. sih? Jadi gini aku mau nanya. Ya. Puan Senja tuh apa sih sebenarnya? Coba kamu kasih gambaran ya sama teman-teman nih, Puan Senja. Kan yang orang-orang tahu tuh kamu tuh sebagai Puan Senja, ya kan? Anak Puan indie Senja. kesenja-senjaan yang tiap sore order kopi dari Gojek. Weh. Parah. Ya kan anak senja. Tiap sore itu pasti minum kopi. Itu kata orang kan kayak gitu. Kata Kesenja-senjaan ke sawah minum kopi sore-sore. Ya kan ya? Itu Tapi Senja. Iya. tetap Puan Senja ya. Anjing. Iya kan? Yo. Jangan jadi Puan asam lambung. Kebanyakan ngopi ya. Enggak, Pada asam Senja. lambung. Dan banyak ngopi kalian. Rusak kalian nanti. Ya kan Dan. Oke. Jadi Puan Senja seperti itu. Iya, jadi Puan Senja itu Puan dan Senja. Senja itu bukan berarti anak indie ke sore-sorean. Maghrib ya, maghrib. Maghrib. Jadi dan aku sering kayak kata-kata
sedikit-sedikit itu kayak membuli menurut aku. Membuli tapi kayak yaudah candain aja. Ya puan maghrib kan, subuh aku live di Instagram kayak jadi puan subuh aja, gue usah jadi puan senja gitu. Wah, puan subuh. Iya digitu-gituin. Terus aku mau jelasin juga kan, puan itu sebenarnya diambil kata dari empuan. Empuan. Iya, empuan itu perempuan. Oh, perempuan. Itu Iya. bahasa apa tuh? Yunani. Yunani. Laputa. Laputa. Jadi empuan. Empuan. Empuan itu perempuan. Perempuan bahasa Yunani. Perempuan ini kan sosok. Jadi aku ngambil sosok. Ngambil sosok. Jadi Iya. puan senja itu bukan kamu, Bukan. tapi sosok Karakter kamu. Aku membentuk, membuat, bukan menjadi. Oke, membuat. Ya. Kalau kita menjadi, berarti kita ngerubah diri dong. Yuk, Benar ya? Benar, berarti Menjadi. Aku pengen jadi itu, aku pengen jadi to be ini. something. Yes. Berarti kamu tuh create diri kamu yang baru. Iya. Bukan diri kamu sih sebenarnya. No. Aku membuat sosok atau aku membuat satu karakter Iya. si Puan Senja ini. Jadi sampai orang bilang Puan itu kayak bipolar disorder. Wah, gila. Sedikit-sedikit berubah di sosial media seram. Di sosial media mengeluarkan kata-kata yang terlalu sarkas. Tapi bukannya memang kamu tukang pukul dulu? Dulu. Aku jarang loh ketemu dia. Ah, fuck. Oh iya, oke. Lama. Ya. Jadi itu dulu. Nanti kita bakalan ceritain ya gitu, bakalan kita ceritain ya. Kalian berdamai apa sama aku? Iya. Ya kan karena we knows. Jadi gini, oke aku jelasin. Jelasin. Aku jelasin. Puannya dulu dijelasin. Jadi tukang pukul sudah kapan? Oke. Aku itu kuat kali, sorry ya. Oke. Jadi Puan Senja ini bukan ini. Bukan kamu ya. Iya, Kamu bukan tetap aku. kamu sebagai Ya, diri aku tetap kamu. aku sebagai diriku. Mm-mm. Puan Senja ini aku membentuk, bukan menjadi. Aku membentuk dan aku membuat satu karakter di diri aku membuat dan membentuk si Puan Senja ini. Jadi Puan Senja ini sosok yang aku bentuk. Membuat botol, kan aku buat nih, bukan aku menjadi si botol. Iya, benar. Kan gitu kan. Botol, bodoh dan tolol. Jadi Botol, dulu aku botak. pintar, cuman nggak biasa Sekarang aja. bodoh, iya. Semenjak dekat sama kalian, bodoh aku. Bodoh dari mana? Oke, Kita kan nggak orang bodoh, cuman kita tidak cukup pintar. Cuman itu dibodoh-bodohi. Iya. Nggak bisa berbodoh-bodohin. Aku sering dibodoh-bodohi. Dulu sering dibodoh-bodohin kan? Dulu sering Siapa sih yang bodoh-bodohin kita? Boleh disebut kok. Boleh disebut. Jangan. 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 Udah lama juga sebenarnya aku kenal sama si Puan ini. Dari tahun berapa tuh? 2011, 2012. Ya. 2010. 2008 ke 9 tuh udah. Dia udah 2008. muncul dari semak-semak loh. Benar, semak-semak. Iya. Masih jadi jangkrik enggak? Masih jadi jangkrik. No. 2008 ke 2009 kita udah maksudnya berkomunikasi dengan baik tapi tidak sedekat itu. Tidak intens ya. Tidak intens. Ya karena Intensnya kita kami tuh kan kayak nggak dari sombong, perlu kami milih loh gitu kalau teman-teman kalau nggak keren kami nggak mau menemani orang. Nah, tapi udah benar ya memang. Kalau yang kurang gayanya gitu kan. Enggak ya. Jadi harus keren ya, boleh deketin ya. Harus keren. Sampai mana tadi kita ngobrol? Sampai pokoknya membuat sosok. membuat Sosok si Puan Senja ini. Jadi kadang orang gini, kadang dia saat di atas panggung kayak kesetanan. Turun dari panggung dia kalem-kalem aja. Terus dia nggak seserem yang di sosial media, nggak seserem, ngerti kan? Makanya Itu kan konten aku membuat konten si Puan Senja ini menjadi si Puan Senja. Nah ketika aku lagi melakukan aktivitas yang lain yang kalian pikir kayaknya dia buat konten nggak sesuai dengan dia yang asli. Iya itu banyak sih. Iya, makanya orang pada bilang aku dia itu bipolar disorder. Dia itu gila ya. Ya parah kan? Maksudnya Judge book by the cover. iya bagusan aku lebih terima ketika aku ditanya. Benar nggak sih? Aku bilang itu. Ketika aku bodoh gini. Ketika aku bodoh aja, kok kenapa bodoh? Bagusan gitu daripada dia ngatain aku di belakang. Si Puan itu bodoh kali.
Biar lebih enak ngomong Iya. langsung di depan ya. Kok kenapa bodoh kali gitu loh? Langsung Lebih enak to the point aja. Iya, to the That's the point. Ya enggak, Bro. Kalau kata Yang Rival, lebih pas. Lebih pas Kalau Ngomong kata tuh Rival, langsung. that's the Ngomong tuh point. Jadi kalau mau numpuk langsung. Ya. Nggak nyari-nyari lagi. Apa gunanya gitu kan. tangan ini kalau nggak untuk beku hantam? Jadi nggak perlu lagi kan di sosmed. Kok jadi ngeri kali kita ini. Sejak kapan jadi tukang pukul? Tukang pukul, tukang juli gitu ya. Iya. Tukang sandra. Tukang sandra. Pernah ya? Aduh. Jangan diceritain enggak. Tapi boleh ntar diceritain, maksudnya bukan kayak pamer. Aduh, Ya, enggak ada. Jadi itu kan aku sesuatu yang- ceritanya karena prosesnya itu panjang, jadi kayak ngebentuk jadi kayak gini nih sekarang. Jadi kalau ketemu orang aja kayak buat emosi tinggal istighfar. Iya Ya. gitu, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, jangan takut emosi. Tapi tunggu aja kok nanti di simpang rumahmu. Iya gitu sebenarnya. Kapan kok sendiri ya, hati-hati kok gitu lah. Aduh maaf. Terus. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, jadi kesibukannya kamu nih sekarang apa nih, Puan? Sibukanku ya? Masih cuci gosok nggak? Masih sebenarnya. Baru buka laundry di sana kan? jadi tukang laundry aku di sana. Tukang cuci gosok sebenarnya. Iya guys, serius. Kesibukannya apa nih sekarang? Kan sekarang kan jarang-jarang keluar nih. Iya, jarang. Sering di rumah aja. Ngapain aja tuh sibukannya tuh? Aku tidur. Dari tidur dulu baru bangun kan? Bangun dulu baru tidur. Enggak dong. Jadi Tidur Tidur dulu dulu. baru bangun. aku bangun dulu baru tidur. Enggak, kau bangun melakukan aktivitas baru kau tidur baru kau bangun lagi. Iya, bangun tidur. Tidur lagi. Bangun lagi. Jadi aku tidur jam 3 atau jam 4 pagi. Jam 4 subuh nih, ya kan? Oh, sahur dulu, sahur. Sahur dulu baru tidur, ya kan? Bentar lagi mau Belajar. puasa. Training. Training mau puasa. Sahur dulu baru tidur. Udah tidur, bangun. Jadi jam tidur aku agak sedikit berantakan. Iya, kenapa bisa berantakan tuh? Apakah ada gangguan pikiran? Kah ada yang dipikirkan? Biasa orang kalau misalnya dia jam tidurnya terganggu, misalnya kayak terkena insomnia itu pasti ada sesuatu yang dipikirin dia. Ya. Ya apa yang kamu pikirin tuh apa sebenarnya? Nanti kita ceritain, ya kan? Boleh. Tentang pikirannya kan. Oke. Mhm. Jadi aku tidur. Jadi jam tidur aku itu udah nggak normal. Hanya 3 atau 4 jam. Tidur, bangun pagi, sarapan, sapa orang tua, sapa abang, kakak, ponakan lagi ada di rumah soalnya. Oke, lagi rame di rumah. Lagi rame nih di rumah. Jadi sapa, sarapan bareng, terus ngambil aktivitas di luar. Di bulan kemarin aku lagi megang wedding organizer. Oh, jadi wedding organizer. Ya, jadi semua dibantai nih Pak. Semua dibantai di kerjaan apapun. Apapun. Jadi ya. iya, Nyopet juga? jangan yang gitu-gitu jangan. Enggak, dia bilangin dirinya ya. Iya, karena aku juga sampingan. Nyopet ya. Nyopet, itu kan hati wanita. Jadi aduh Bisa banget ketawa itu. dong. Enggak. Sumpah canduk garing-garing. Aku berusaha untuk Iya, ketawa. Ini letak lucunya di mana? Berarti dia nggak koneksi Enggak satu frekuensi. Semenjak botak ya. Semenjak Semenjak botak. botak. Makanya jangan jadi tua dan menyebalkan. Enggak lah masih Silakan. 19 tahun. Udah 18 tahun. Ayo. Jadi udah Ini berapa umur kamu sekarang? Lanjut. Jadi udah setelah itu melakukan aktivitasnya kayak biasa. Ada kerja sama sosial media dengan orang, dengan brand-brand. Oh, jadi sekarang ada kerja sama brand tuh sebagai apa? Brand ambassador. Brand ambassador. Iya. Wah, gila. Brand ambassador. Alhamdulillah rezeki. Rezeki, ya. Meskipun kayak 2020 karena COVID-19, jadi kayak kegiatan dan kerjaan itu bukan agak sedikit seret, memang stop. Enggak ada. Memang stop. Jadi kan memikirkannya ya udah kita berkembangnya di sosial media nih. Kita ada platform Instagram Ya. untuk yang bisa mencari channel mendapatkan cuan kan mana ya? Iya, cuan. Ya kan? Instagram. Meskipun Pak, aku tetap kena bully juga sama teman-teman. Mungkin Ya, nggak kalian peduli dengar lah. ya kan? Kalian dengar. Ngapain di peduli? sini. Men. Ya ampun, Puan Senja dari sarkas-sarkas sekarang jadi selebgram dan lain-lain. Dia kenapa emangnya? Ya kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang Al. penting. Oh, Itu Semua itu all. berawal dari A. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi aku Silakan. Aku tetap ingat dia gitu. Jadi aku tetap ingat katanya Kurt Cobain. Kurt Cobain. Iya, kata Kurt Cobain. Di saat mereka menertawakanmu karena kau berbeda, aku menertawakan kalian karena kalian semua sama. Benar. Iya kan? That's the point. Nanti ada suara ketawa. Tahu gitu ya. Jadi gitu. Ya benar kan kata Kurt
Cobain gitu. Iya, Kurt Cobain. Nirvana punya. Nirvana punya. Ketika mereka menertawakanmu karena kamu berbeda, aku menertawakan mereka karena mereka semua sama. Makanya. Jadi jangan malu jadi berbeda kan? Iya, benar. Jadi si orang bilang si Puan terlalu sarkasnya dibuat-buat. Apa yang nggak kalian buat-buat di sosial media? Hei, Iya, benar. namanya sosial media, mereka mencari konten pribadi sendiri. Iya, benar. Untuk di-share ke sosial media. Benar kan? Benar. Semua punya hak itu. Ya platform itu untuk kalian pamer-pamer, ajang pamer-pameran terserah kalian semua gitu. Tapi jangan pernah ganggu seseorang. Iya, kalau nggak mau dirugikan jangan merugikan seseorang. Iya, Ini betul. loh, kalau tidak mau dilempar batu jangan melempar batu. Nggak masalahnya, Pal. Masalahnya mereka. Kecuali lempar batu sembunyi Kalau tangan. misalnya mereka nggak suka, nggak usah di follow, unfollow, block sekalian. Iya kan? Lapar. Awal bentuk dari apa nih? Kamu nih berawal dari mana nih perjalanan kamu sampai sekarang? Awal banget nih. Dari titik awal prosesnya ya. Iya, sampai jadi Puan Senja yang sekarang itulah. Coba ceritain prosesnya coba. Gimana Bang Candut mungkin kan ngerti juga kan? Iya. Jadi awal itu proses pengenalan untuk bersosialisasi lebih luas. 2008 ya, Kak? Sampai sekarang. 2008 itu Puan Senja ini masih jadi kacung dulu 2008. Oh, jadi ini Bang anak ingusan yang suruh beli rokok dulu. Bukan aku. Tapi pernah sih. Bukan maksudnya bukan jadi kacung disuruh-suruh orang gitu. 2008 itu aku sudah membuat diriku untuk mencari duit sendiri dengan cara bersosialisasi dengan orang. Dan yang membantu aku itu abang-abang kita dari Medan. Bisa sebutin nama? Boleh. Abang-abang SPR. Wow. Abang-abang street punk rocker. Dan sempat ngepang dong. Iya. Sempat ngepang ya. Oh iya. Jadi aku mau ceritain dulu itu. Dulu rambut gini. Gimana sih yang Dulu rambut botak, pelontos, pakai plak. Jadi dulu bersosialisasi lebih luas itu kenal pertama itu sama abang daku dari street punk rocker Medan, Bang Boris, Bang Evan dan yang lain-lainnya. Mereka ngajak gini, aku kenal mereka bukan karena mereka anak band. Yes. Aku kenal pribadi mereka karena pekerjaan. Karena pekerjaan, baru aku tahu mereka kalau mereka itu anak band. Oh, jadi ibarat Gitu dia bersosialisasi. Jadi kalau kata orang, si Puan kan kenal orang itu karena orang itu anak band. No. Aku kenal mereka pribadinya, bukan dari bandnya gitu. Aku kenal ketenarannya ya. Iya, bukan karena ketenarannya. Di situ aku nggak tahu mereka udah band paling terkenal di Medan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu mereka itu siapa, itu nggak tahu. Aku taunya mereka itu kerja sama aku. Serius nih, ya kan? Karena udah terkenal, lalu kamu mendekat. Bukan. Untuk ikut terkenal. Itu kata-kata orang. Oh enggak ya? Jadi enggak. jangan disebut. Soalnya banyak seperti itu. Iya kan? Iya. Soalnya banyak seperti itu. Iya. Banyak termasuk saya. Jadi jatuhnya kayak kalau bahasa sekarang pansos ya. Pansos. Bahasa sekarang pansos. Jadi orang memperkirakan dulu aku dekat dengan abang-abangku street punk rocker itu karena mereka itu anak band. Ternyata pas di situ pun aku nggak tahu kalau mereka punya band. Gitu. Kami bekerja sama, mereka datang dari Medan ke Siantar, ada event di Siantar dan aku membantu untuk menjalankan event itu. Gitu, aku membantu untuk menjalankan event itu. Ada brand kemarin event kecil-kecilan di Siantar di beberapa titik dan aku membantu. Oh, jadi disitulah proses mungkin Iya. awal. Dari situlah bersosialisasi lebih luas. Nah, belajar untuk berbicara dan ketemu orang banyak kan. iya betul. 2008 aku udah menjalani itu. Belajar jadi laki-laki loh. Iya. Sempat jadi laki-laki. Lu ngangkat barang, ngangkat sound lu. Tidur di trotoar. Wah kacau. Sampai pagi. Iya. Tidur di trotoar sampai Kok tahu pagi. ya? Tidur di panggung. Iya, kok abang bisa tahu? Kerja sama mereka juga. Oh. Ada Kak Chandra yang kerja sama mereka. Nah, jadi abang jadi ibarat jadi agen lah ya. Iya, sama. Tidur juga di trotoar. Oh, kerja Kami tidur di sama. trotoar. Oke. Jadi mereka mencari orang yang mau bekerja sama mereka, bukan berarti karena mereka itu band terkenal. Kami juga kaget setelah tahu itu, ternyata orang abang ini band yang cukup populer di Medan di genre punk. Nah, ketika di Medan, Ini ngapa-ngapakan juga nih. iya, ketika di Medan duduk sama mereka ternyata, wih, begini nih ternyata dunia mereka di Medan. Dan aku
senang karena aku nggak mengenal mereka sebagai sosok yang dikenal orang luas di media. Aku kenal karena pekerjaan. Awal dari situ ke dua kegiatan ngepang, terus kayak jalan-jalanin event musik. Dari 2010 kita jalan-jalanin event musik, lancarnya di Syantara setiap gigs itu sebulan ada 4 kali, kadang 3 kali. Aktif-aktifnya kan gitu kan. Dulu kan kegiatan kita kayak gitu, dari yang tidur di jalan, mabok-mabokan, brutal-brutalan di jalan, yang tadi kayak mereka bilang berantem sama orang, mukulin orang, culik orang, itu semua proses. Jadi kayak sekarang ini nggak gampang yang kalian lihat. Ya lo, si Puan itu intens dapatnya. Cuma nyanyi dikenal orang, udah bisa jadi selebgram, endorse sana sini, gitu kan? Jadi brand ambassador sana sini. Nggak segampang itu prosesnya untuk pengenalan sama orang, untuk memperkenalkan diri. Aku ini kayak gini nih. Tapi kan nggak setiap ke semua orang kenal. Aku dulu tukang culik orang, aku dulu tukang culik orang kan enggak. Aku dulu tukang culik orang. Aku merinding aku. Udah skip aja bang. Aku kita. Up dulu. Nanti culik kita susah. Tante yang culik aku mau. Ada tante yang mau nyulik aku. Nanti aku suruh ya tante aku ya. Jadi kan kayak gitu prosesnya. Oke. Rival. Jadi aku mau bilang juga Rival sama Kak Candut ini dari dulu mudah-mudahan jangan pernah ada clash. Jadi mereka tahu persis perjalanan aku dari dulu, dari ngepang dulu sampai proses kayak sekarang gitu. Detailnya itu sangat detail, dari tidur di jalan, mabuk-mabuk kan kayak aku bilang tadi itu gitu. Setiap kegiatan gigs kami adain sama-sama, terus adanya di acara headbang bareng, closing bareng, sampai nenek atas panggung jatuh, mabuk, dipukulin orang, mukulin balik, berantem di luar, sampai berantem sampai ke kota orang, datengin orang, sampai kayak gitu, sebrutal itu dulu. Nah itu kan proses mendewasakan diri menurut. Iya benar, itu proses pendewasaan diri sih, karena makanya orang banyak yang bisa ngomong dengan seenaknya dengan apa yang kita dapatkan sekarang ataupun apa yang terjadi dengan kita sekarang, mereka tuh nggak tahu prosesnya gimana. Iya betul. Ya kan? Betul. Dia nggak tahu nih, aku untuk bisa jalan aja harus jatuh dulu ibarat. Iya benar. Jadi jangan pernah berbuat sesuatu kalau kalian tidak mau menikmatinya. Iya benar. Jangan gini, ibaratnya kata pasarnya, jangan kau cubit aku kalau kau nggak mau kucubit. Ya itulah kayak bilang tadi, jangan kau lempar aku batu, kok nggak aja kau lempar pakai ranjau. Iya benar. Iya, tapi itu sih. Sekarang sih ya bukan zamannya harus brutal-brutalan lagi sih, makanya. Tapi kan tadi ngebahas brutal ya. Brutal maksudnya. Iya, Enggak, brutal. kita sedikit flashback nih. Seorang Puan yang dulu jalannya berliku gitu kan. Kok bisa sih? Maksudnya kan dulu kan kita ngebahas yang skena lagi kan. Ente seorang cewek sendiri loh. Dulu. Apa sih pandangannya kok aku mau nih gabung sini? Sedangkan orang awam aja lihatnya Takutnya. ini apa ini? Ya itulah mindset. Orang-orang gila nih. Iya, mindset orang kan Kok bisa berbeda. dan bertahan lagi. Iya, orang Iya. kan cuma bisa melihat dari luar mungkin ya, tidak tahu apa yang kejadian di dalam. Sampai sekarang kalau masih ada gigs pang metal-metalan, aku tetap mau nimbrong. Kadang teman-teman yang lain emang masih mau ya nimbrong ke kami. Kadang sedih gitu, sedihnya kayak aku masih loh di kalian, jangan kayak gini lah gitu. Aku ini menikmati prosesku, tapi aku nggak melupakan prosesku dari awal gitu. Jadi kalau cerita dari dulu kayak dibilang Kak Candut, kenapa mau Puan? Dulu aku dipanggil K. Oke. Kan? Kunci. Iya, kunci. Kunci apa nih? Motor, mobil, kucing Kunci Inggris. circle ya. Kunci circle. Kunci Oke. dari circle itu, juru kunci. Wow. Juru kunci. Mambang tanah. Jadi kalau kata Pak Candut benar, aku dari dulu di skena punk, di skena metal-metalan, underground lah, ya. Sendiri perempuan dan tetap bertahan, aktif. Bukan kayak dulu datang ke gigs cuman foto, yang penting ada foto aku anak gigs. Wah, itu banyak tuh. Banyak dulu. Ada dulu. Aku kan sempet kembali lagi ya, Iya, jadi nggak Pak. tahu. Banyak yang bikin foto-foto. Banyak ya. Enggak cuma di sini aja sih, banyak sih. Iya, jadi mereka ngakuin aku nih anak gigs. Gak apa-apa, itu hak mereka. Cuman kenapa aku bertahan? Dulu sampai sekarang aku tetap nyaman di circle itu. Kalau orang bilang kau terlalu ini,
tidak sayang, aku sudah menikmati proses-proses yang kayak gitu. Aku sudah menikmati aku headbang dipukulin sama orang. Aku udah menikmati aku mosing sampai ke atas panggung, sampai anak bandnya marah sendiri. Aku udah nikmatin. Aku udah nikmatin sebrutal itu, aku nikmatin. Aku sendiri perempuan di lingkaran laki-laki. Dan jangan salah, mereka tidak pernah berpikir untuk kayak menyakiti, menyentuh, melecehkan, mengapain. Iya. Kan ditakutin perempuan tuh gitu tuh. Iya sih. Takut ada di acara itu, takut dipegang-pegang, takut disentuh-sentuh, takut digoda-goda. takut digoda-godain gitu. Enggak sebenarnya. Cuman mereka membuat cara bersosialisasinya caranya gitu. Perkenalan, "Hai, Dek, mau kemana?" "Oh, saya tahu, aku digoda." Kepedean nih, ya, kepedean. Betul. Lebih ke Jadi kepedean. salahnya di situ. Makanya aku pernah buat ini movement, ya. Aku pernah buat movement. Aku dirikan di tahun 2018. Oh, udah cukup lama, jauh juga. Ya. Berarti udah di situ udah mulai terbentuk lah si Puan. Terbentuklah si Puan 2018. Dan karena tadi yang dibilang Kak Candut, kita semua tampung nih omongan perempuan-perempuan dan anak-anak di luar yang bilang mereka takut ada di circle pangkangan. Dan aku menampung semua teman-teman yang kami takut Kak untuk datang ke acara, kami takut Kak. Karena setiap ada acara aku follow semua teman-teman, datang ke acara ini gigs. Takut. Aku berpikir mereka tidak boleh ada di ruang lingkup yang rasa takut mereka lebih besar daripada apa yang mereka inginkan. Yes. Mereka pengen nih ke dalam. Aku pengen masuk ke rumah tapi aku takut ada ini, ada itu, ada ini. Tapi kan belum dicoba. Iya benar-benar sih. Ketika dicoba ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kan belum dicoba. Jadi aku membentuk satu movement namanya 2018 namanya Apodeiksi. Apodeksi. Apa tuh? Apodeiksi itu bahasa Yunani. Yunani lagi ya. Ya, artinya itu pembuktian. Pembuktian bahwa semua yang kalian pikirkan itu baik atau buruknya itu sebenarnya ada jalannya. Ada, kalau Rival bilang that's the point. Ada inti-intinya harus kalian tahu. Jangan cuma berpikir sendiri, kalau tidak diajak orang sharing. Kan sharing itu penting. Iya benar. Komunikasi number one. Jadi aku mengajak anak-anak, aku membuat nih pertama Apodeksi aku buat. Orang pertama yang masuk ke situ Fanny Cecilia. Bocecil. Dia masuk, pertama dia datangin aku, terus dia sharing. Iya, sharing. Kak, aku mau aku sebenarnya suka membaca. Aku sebenarnya suka menulis. Gambar juga. Iya, suka menggambar. Gambar Masa rumah depan. Gambar rumah orang gitu. Arsitek. Bukan maling. Jadi aku membentuk Apodeksi itu artinya pembuktian. Aku pengen membuktikan ke mereka semua yang masuk ke Apodeksi ini bahwasanya apa yang mereka pikirkan tentang dunia luar itu nggak kayak gitu. Ya kan? Karena dia belum ini ya. Ketakutannya. Ya. Ketakutan. Kebanyakan ketakutan daripada perbuatan. Buat aja dulu. Kayak balik lagi. Kalau aku dipukulin orang, aku mukulin balik, kenapa rupanya? Ya, namanya dia sama-sama punya tenaga kan gitu. Iya. Gak usah takut. Takutlah laki-laki, takutlah ini, takutlah dia preman. Jadi aku bentuk Apodeksi. Iya, Apodeksi. Dan aku buat beberapa kegiatan di Apodeksi dari 2020. Itu kegiatannya apa yang udah pernah kamu buat nih? Kegiatannya apa aja yang pernah kamu buat nih? Kegiatannya yang pernah aku buat, membuat Zain. Bir. Oh, Zain Malik. Zain itu majalah ya Kak. Majalah. Zain itu majalah. Cheers dulu dong. Aku membuat Apodeksi itu dari 2018. Kegiatannya kumpul kayak seminggu sekali. Kita kumpul di satu venue. Terus kita membuat kegiatan, membuat Zain, buat puisi, buat malam musikalisasi puisi. Iya, buat karya tangan. Jadi aku pengen ngebentuk itu dari hal gitu dulu. Terus bercerita, sharing nih 15 orang, 20, 30 orang sharing hal-hal yang pernah mereka yang terjadi di mereka dan mereka takutin sampai sekarang. Kak, aku pernah Kak ada adik juga, aku nggak mau nyebutin namanya. Aku pernah di Intra itu apa tuh? Di bus dari Siantar ke Medan. Terus aku pernah di bus, aku tidur, ternyata ada orang di sampingku pegang aku.
trauma. Dari situ dia trauma, nggak mau lagi naik bus. Jadi mereka, aku lebih Mantap juga tuh orang. jadi aku lebih kayak terima kasih ya udah cerita. Berarti aku berterima kasih sama diriku, mereka udah mempersiapkan aku untuk menjadi Pendengar yang baik untuk pendengar mereka, yang baik, memberikan untuk solusi mereka. untuk Iya mereka. benar. Oh, iya. Jadi dari situ sebenarnya awalnya itu dari situ aku pengen membuat mereka itu lebih percaya diri dan jangan ada rasa takut lah. Takut dalam hal-hal yang logika aja gitu. Takut sama Tuhan lah. Takut sama Itu Tuhan. logika Iya, lagi. kalau iya itu maksud aku logika. Tapi kan kawanku nggak takut sama Tuhan gimana itu? Aku rasa nggak harus pikiran Iya. ya. Dia Pak Lurah. Aku sama Tuhan dia. setelah itu ngebentuk itu 2018 tanggal 31 bulan 12 kita ngadain malam musikalisasi puisi Oh, tahun baru ya? tahun baru. Oh, itu yang katanya ada ketersungkur-sungkur. Iya. Nggak tak, dia katanya sih aku emang nggak hadir sih di acara Oke. itu, tapi aku mendengar isu-isunya malam musikalisasi polisi. Puisi. Maaf Pak polisi. Malam musikalisasi puisi Hah? hanya sebagai judul. Itu adalah malam musikalisasi Mabok-mabok. alkohol. Malam musikalisasi alkohol karena gini dia poinnya. Siapa yang membuat itu ya? Aku. Tapi jago loh. Jago ya, Kamu bisa denger. Berarti nyebar dong. nyeber Nyebar dong. Itu eventnya itu diadain di rumahku loh. di rumah Cuma di ya. halaman Serius? rumah. Di rumah. Cuma di halaman rumah. Anda jangan pura-pura tidak tahu karena Ada yang Anda buat adalah playernya. Anda salah satu otak di situ. Kamu yang buat playernya. Hah? Anda cekoki teman saya ya. Karena teman saya yang bercerita. Aris. Aris maaf. Oh itu ya. Aris. Ini kan tersangka Aris. Aris maaf dan Iya. pulang sama si Doli tuh aku maaf. Doli, Aris, Bang Bahkan Aris. saya telah membiarkanmu di jalan Sampai ya. jam 6 pagi loh orang di rumah. Jadi bahaya. jadi itu malam musikalisasi puisi diadain oleh Apodeksi dan diadain di rumahku. Itu disupport sama akun boleh nyebutin akun? Boleh. Itu disupport sama Explore Siantar. Explore Iya, Siantar, beberapa kegiatan Apodeksi selalu disupport sama Explore Siantar, Go Cecil dan yang lain-lainnya. Ya kan? Bapak Wali Kota yang itu pun support juga. Dan Yang mana? Yang itu. yang itulah. Udah. Wah, uteh. Yang mana? Kau diam, kau kasih 1.000. Diam. Kau kasih 1.000 diam. Kau sogok, jangan jadi aku tukang nyogok jadi sekarang. Aduh, janganlah aku Kenapa disogok. ini? Aku nih tukang nyogok sebenarnya. Aku tukang sogok Aduh. sekarang. Jadi malam musikalisasi puisi itu sebenarnya Tahu, gini. Badan. Dia tak tahu aja. Sebenarnya gini Pak. Hmm. Malam musikalisasi puisi itu nggak ada yang terjadi sebenarnya. Kami buat itu H-1 dan biar kita anak Apodeksi kumpul-kumpul aja. Oh, lebih tepatnya dadakan aja nih ya. Dadakan H-1 tuh keluar. Ayo, Sayangnya gitu ya. iya, ayo Kak buat Kak flyernya gitu. Dibuat flyer sama dia. Bisa nih, bisa. Canon Host, ya Kak? Yoi. Alamatnya Canon Host. Kainan host. Kainan tuh apa tuh? Ini kunci tadi. Loh, ini juru kunci. Ini sekarang pohon senja Kainan Kan prosesnya dari 2018, Proses. 19, 20, 21. kayak pohon senja kayak No. Cici Wailoy. Cici Wailoy. Cici Wailoy. Cici. Canon, jangan sebut nama awal ya. Canon. Iya, Kainan. Canon. Cici Wailoy, Canon dan Kebun Senja. Udah 3 kali ganti nama ya? Iya. Berarti dia berapa kali bayar ke catatan sipil? Iya. Dia enggak ke situ Capil, sih. capil. Dia lebih ke bakti saja menama nickname-nya. Langsung sendiri. Namanya dicelup-celupin ya. Celupin. Diginin ke kepala. Udah Jadi nama. Apa? Bebas. Kita ini kan manusia bebas. Iya, freedom. Iya, berhak untuk apapun nih kan. Kalau United Kingdom. Wah, pesper kayak main. Ambil lah cumi isu. Amisnya meneng. Bukan lanjut. Terus kita ngadain itu mendadak. Aku udah feeling kayak biarpun anak Apodeksi ada rame datang, aku harus buatin makanan nih. Aku buatin prasmanan dan Oh, jadi apa tuh makanan gitu? Kenapa nggak bilang kalau ada makanan enak aja? Ada beberapa makanan di situ, kita sediain sound, gitar, mic, kita sediain tikar, buku-buku. Karena kegiatan malam itu nggak ada nggak ada tujuan kemabok-mabokan sebenarnya. Ya, aku makanya pengen Alkohol. tahu siapalah pencetus pertama kali untuk minum-minum. Astaga, Anda juga ternyata. Kenapa Anda tidak menjadi yang
terbaik di malam itu. Terbaik di malam itu malah teman saya. Teman saya yang jadi yang terbaik di malam itu. Karena Itu juga karena teman Anda yang satu lagi. Iya. Oh, si Haris. karena si Hari. Dia ulang tahun loh hari ini. Oh iya. Kemarin. Kemarin loh. Hari inilah. Tanggal Hari berapa 8. coba? Tanggal 8. Sekarang tanggal 9. Oh iya. Kemarin, 8. Ulang tahunnya Sama Bang ulang tahun. Hari. Meskipun ini kapan tayangnya? Oh iya. Pokoknya tanggal 8 April 2021 hari Diperingati hari kematian hari. nanti pas nanti ada otak. Nanti pas Nggak boleh. Cepat-cepat Bang Rik. sama ulang tahun, cepat-cepat. Ditunggu kakak itu di rumahnya. Ya kayak mana? Iya, itu kayak diundang. Karena gini, kami 3 serangkai nih sama Hari. Ya Apalagi dulu kalau- ya dulu kan Iya. kan kalian satu band, Iya, Anda manajernya. 3 serangkai. Oh, iya. kan? Iya, dan iya aja Bang. Wah, Enggak. kasih 2 kalian juga Bang. Enggak. Dia 3 serangkai nih sama Hari. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Brundle jadinya. Terus ke Podeksi sediain itu. Jadi maunya kegiatan itu ada terrealisasikan. Udah sempat ya? Puisinya ada, buat puisinya ada, buat zainnya. Jadi aku serahin di situ semua buku-buku, kertas-kertas, pulpen dan lainnya. Mereka buat kegiatan sampai jam 11 malam. Ya kan? Masuk tank jam setengah 12 sudah sharing nyanyi. Masuk jam 12 mau ke tanggal 1. Itulah tadi makhluk halus dari botol itu turun lah. Minum apa tuh kemarin? Minum cintai ususmu, minum Yakult. OT tiap hari. Apa OT itu? Nggak tahu aku kayak gitu-gitu. Orang tua tolong endorse aku karena aku pecinta orang tua. Oh, suka main tubang ternyata. Kipingan Daddy Sugar rupanya. Bungkus sama Dedi Day. Dah. Ya, Ya, jadi tolonglah orang tua tolonglah kami. endorse. Butuh loh. OT itu jadi obat setiap hari. Oh, yang Dan inilah manusia yang mengajari aku membukan dulu nih, menganjing. Nah, Kenapa selalu ini aku? manusia ya, Kenapa ini selalu manusia aja yang yang mendoktrin orang harus minum Scott setiap hari dengan sedotan pecah. Tapi gini aku kembali lagi mau nanya sama dia gitu kan mabok segala macem ke dunia skena. Pastilah pernah ada orang ngecap ya. Apa? Si Puan mabok kumpulannya kayak gitu, nggak betul itu, nggak benar. Ih banyak. Masa perempuan sendiri kayak gitu, teman-temannya gondrong, kribo apa segala macam. Kayak jadi aku mau cerita sedikit. Waktu meninggal almarhum papa. Ya tahu papa. Mereka pas aku kayak pokoknya lagi nggak ada, kita datang ke sana. Acara nih, lagi acara bangke. Acara aku duduk bermain-main. Timbul semua yang kribo, yang botak, yang ini segala macam dan aku tidak kenal. Tengok tuh anak perempuan, iya. Dan mengapresiasi itu. Tengok tuh anak perempuan teman-temannya pada kayak gitu semua. Aku duduk di anak semua. Ada yang gondong, ada yang gimbal, ada yang ini. Itu nggak buat. Padahal mereka kan niatnya baik sih datang sih. Iya. Cuman ya. situ aku putusin. Mereka yang ngebentuk aku buat ini sampai sekarang. Dari tahun itu sampai sekarang orang-orang itu semua yang membentuk aku jadi kayak sekarang. Prosesnya mereka membuat aku kayak kau harus kayak gini, kau harus kayak gini. Aku gak pernah dimanjain. Jadi jangan bilang aku di circle laki-laki karena aku kurang kasih sayang. No. Mereka yang buatkan aku gak pernah dimanjain. Pulang sendiri gue sana. Jam 4 pagi pulang sendiri sana. Berarti kan Malah sekarang aku yang kayak dimanjain sama teman-teman. Mau pulang ya masih jam 12. Ayo aku anterin, ayo bu ini. Udah. Dulu abang-abang gak ada yang kak. Pulang mau sendiri. Kau mabuk ya udah, kau ambil tempat di situ ya udah dibagusin aja. Dan bodo amat enggak. Mereka nggak bentuk aku sekuat sampai sekarang. Mereka yang ngasih aku pelajaran kalau hidup ini itu nggak semudah itu. Kan mereka tuh kan udah kenal si Puan, jadi bodo amat. Mungkin takutnya kan ada yang pengen nanti gitu. iya pengen bungkus aja. Pernah nggak sih ngerasain itu pengen mau dibungkus sama orang? Enggak, Belum ada orang yang seperti itu. belum alhamdulillah belum. Cuman kalau dibilang kan ada. Ada yang gila ya? Ada, kasusnya sekarang lagi berjalan. Puan Senja. Yes. Puan Senja kan dikenal sebagai musisi.
sebenarnya sebagai musisi mulai melejitnya Puan Senja ya. Itu kan ini sebagai musisi itu awal turun menjadi seorang musisi itu kapan? Dan itu dorongan dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya jadi kayak sekarang ini nggak sengaja. Nggak sengaja, aku ceritain nih. 2018 aku baru pulang dari Jakarta. Aku nggak langsung pulang ke center, aku stay di Medan beberapa bulan. Iya. Jadi stay di Medan beberapa bulan. Ada satu venue punya teman ngadain acara. Iya, benar. Acara bulan 4 tanggal 20. Ya. Acara itu dengan mereka dan Hamin 2. Iya. Kami lagi kayak briefing mempersiapkan untuk acara itu. Sore-sore nyanyi nih. Mereka nggak tahu kalau suara aku suara sumbang nih sebenarnya. Cuma mereka main gitar, kita yang biasa nyanyi penyanyi kamar mandi nih nyanyi di saat mereka lagi main gitar. Akhirnya suara apa? Bisa tuh, Sabi tuh gitu kan. Sabi nih gitu. Sabi. Kita adain acara nih tanggal 20 bulan 4. Iya, kita ada acara. Kakak nyanyi lah. Lagu pertama yang kamu bawain Bandanera sampai jadi debu. Jadi lagu itu yang membuat aku jadi gak sekarang. Jadi dalam sekarang tolonglah Bandanera kembalikan lagi. Ayo. keren bukan? Ya, itu lagu pertama buat Senja tuh. Jadi di saat mereka nyanyi itu, di situ aku cuma punya ukulele. Aku belajarnya hanya waktu 1 hari dan mempersiapkan diriku menyanyikan 1 lagu itu untuk di acara 420. Jadi mereka bilang, jadi kan kalau kita ada acara mereka mau manggil ini siapa ya? Iya kan? Mau panggil siapa? Bingung nih. Oh, jadi Puan Senja sebenarnya berawal dari nama panggung. Iya, berawal dari nama panggung. Sebenarnya Puan Senja nama panggung. Cuman karena orang sekarang sampai sekarang manggil Puan, maka tadi aku membentuk sosok. Oke. Bukan sekedar kayak nama panggung, yaudah kok Puan Senja panggung, kalau ini pasti Paham. Jadi di situ berpikirlah untuk kayak aku harus membuat nih aku yang di atas panggung. Tercipta nama Puan Senja. Puan Senja nyanyi di tanggal 4/20. Lagu pertamanya itu Bandanera sampai jadi debu. Itu bawa 1 lagu doang. Di situ masih belum percaya dirinya itu. Karena setelah dari situ banyak nih job. Langsung banyak. Karena mereka sosial media. Udah main kan sosial media. Mereka sosial media di up. Banyak nih job panggil sampai akhirnya ada keputusan untuk bekerja sama dengan anak-anak kreatif di Siantar. Oke. Mereka memanggil untuk ayo dong pulang ke Siantar. Tapi aku tetap bilang Puan Senja ini lahirnya itu di Medan sama siapapun. Aku nggak bisa lupain teman-teman kalau nggak ngadain acara itu nggak ada nih aku sekarang. Iya, momennya ya. Iya, nggak ada nih aku sekarang ini nggak ada kalau teman-teman itu nggak ngadain acara itu. Jadi kalau orang nanya Puan Senja asalnya dari mana? Si Puan Senja ini lahirnya itu di Medan, besarnya di siapa? Jadi aku nggak bisa lupain. Kita kalau lupa lahir di mana? Iya, lahir di mana? Besarnya di mana? Jadi si Puan Senja ini lahirnya si Puan Senja lahirnya di Medan, besarnya di siapa? Itulah awalnya si Puan Senja sampai berjalannya pulang ke Siantar itu 2018 hampir akhir. Ya bulan 6. Ya hanya 6 bulan aku di 5 bulan aku. 5 bulan legit aku langsung kayak manggung langsung balik ke Siantar, lebih legit lagi manggung dibantuin sama anak-anak dari siapa. Awalnya udah cukup Iya, baik ya, iya. awal yang baik. Awal yang baik. Si Puan Senja ini kayak membawa berkah. Si Puan Senja ini membuat proses legit ya, membuat proses yang tadi pikir tidak mudah ternyata mudah karena dibantu orang-orang sekitar. Ada dia channelnya, ada dia prosesnya, ada dia pembentukan kepribadiannya. Nggak mudah Pak. Jadi kayak orang menganggap intens itu Instan. intens. Iya instan. Instan itu
enggak seperti itu sih. Ya, puan saja cuma modal manggung di sini langsung terkenal. Enggak. Kalian harus ingat itu tentang budaya. Dan please jangan pernah bully orang. Iya. Itu parah sih bullyingnya kayak aku sih ya. Tadi sih sebenarnya di video kita ini buktinya kita nggak terlalu banyak membuli, tapi nggak tahu siapa kita bully. Siapa sih? Kita nggak membentuk Nggak menunjukkan pada satu iya, nggak orang. menunjuk. Jadi sebenarnya sih itu kebanyakan gimmick juga sih dari tadi sebenarnya. Kebanyakan gimmicknya anjir. Oke. Jadi nih, karya kamu itu bertujuan apa atau ingin menyampaikan sesuatu gitu? Nah, ya tuh senang banget aku bahas ini. Itu karyanya itu ingin bertujuannya apa karya kamu nih? Adakah ingin menyampaikan sesuatu gitu? Coba. Karya si Puan Senja bertujuan untuk diri. Diri. Ini nih. Untuk diri sendiri walaupun senja. No, si Puan Senja membuat karya untuk ini sosok ini yang sekarang lagi ngomong. Iya fisik. Ya, si Puan Senja ini memberi tamu momen. Jadi aku lagi proses untuk penyelesaian album dari yang lagu pertama sampai lagu ke-6 itu berjalan sendiri. Jadi aku memberitahu proses dari awal. Aku memberitahu kekuatannya, aku memberitahu kedewasaan dirinya. Jadi dari lagu pertama sampai lagu terakhir, nanti kalian nikmatin, itu menceritakan tentang si sosok si Puan Senja menyanyikan lagu-lagunya, menceritakan lagu-lagunya, menulis lagu-lagunya untuk si sosok ini. Menceritakan tentang diri, menguatkan diri, tentang keluarga, no relationship. Oh, nggak ada percintaan sama Nah. sekali. Di luar percintaan. Di luar percintaan. Jadi kayak dia menikmatin lagunya untuk dirinya sendiri. Sebagai bullshit kalau orang-orang tidak mau dengar, tidak masalah. Aku menciptakan itu untuk ini, sosok ini. Aku mengeluarkan itu untuk sosok ini. Ketika nanti lagu itu, kamu bisa dengar di platform baru ini. Keren. Prosesnya juga nggak mudah. Soalnya aku ditemuin sama studio record Kemarin itu studio record Iya. juga. Di mana tuh kejadiannya? di satu kota, kejadiannya di satu kota dan dikenalin sama temen aku. Mungkin dia ngobrol kisah mungkin ntar dia lihat terserah dia mau bertanggung jawabannya gimana. 10.000 nggak bisa. Oh, gila 10 juta bisa habis ya. 10.000 aja 10.000 Kan bahasa. ada gitu. Jadi prosesnya nggak gampang buat dia sekarang. Sampai sekarang itu dibantuin sama album gue yang sekarang nih dibantuin sama dia ya Pak. Dia sampai nggak mikirin bandnya ya demi ngebantuin dia. Itu bangun apa band? Dia ada di dalam proses ini. Jadi bahasa sarkas, penyampaian aku di sosial media, aku menyampaikan bukan untuk bertujuan ke orang yang di luar dari diri. Tapi banyak yang ngobrol sama diri sendiri gitu loh Pak. Tapi kayak menyampaikan sama orang, aku menyampaikan sama orang itu kayak selalu dengan kata puan. Jadi membuatkan perempuan lain gitu. Bukan bertujuan mengasih sosok puan ini aja gitu. Aku menuliskan sesuatu pasti ada kata puan, kalau nggak kamu. Jadi dia bisa baca untuk dirinya sendiri. Aku mau share di sosial media untuk menguatkan mereka juga. Bukan kayak galau ini cinta pernah aku galau karena Iya, enggak aku, iya itu enggak aku. Kayak sekarang relationship itu poin nggak masuk poin sebenarnya. Kayak aku butuh cinta, aku butuh pacar, baru aku kayak berkarir. Karena ada orang dibilang aku no, aku tidak dipilih itu. Relationship aku hanya bisa kayak aku memperbaiki diri dulu. Sudah aku membaik pasti ada yang datang. Ya sih, ya kayak Yang dia menuntut orang, aku kayak gini, kenapa aku juga, kenapa aku enggak. itu dia mungkin kurang mencintai dirinya sendiri. Iya, jadi aku kayak harus Kayaknya ghosting ya. Bahaya sih kalau ghosting. siapa kita ghosting? Tahu Iya, nggak? Siapa tahu Siapa kan? tahu. Iya kita, siapa kita ghosting? Aku nggak tahu lah. Jadi sebenarnya poinnya ini sih. Enggak gitu. Kalau dalam konteks yang kamu bilang relationship itu, kenapa kamu sering itu sebenarnya salah satu
kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, baru kita mencintai orang. Kalau kita belum mampu membahagiakan diri kita, mencintai diri kita, susah kita untuk mencintai orang lain. Begini dia. That's the point, ya nggak? Jadi gini dia. Ketika kamu sudah mampu mencintai dirimu sendiri, maka kamu mampu mencintai orang lain di sekitar. Cintai dulu diri sendiri. Kayak gimana aku bisa mencintai orang lain? Sedangkan aku aja mantan kadang lupa. Ya. Sedangkan aku tidur aja masih nggak teratur. Iya, ini ibarat gini loh. Gimana aku mengingatkan dia jangan lupa makan? Jangan main-main dengan cinta. Iya. Ketika engkau mencintai orang lain, engkau bisa lupa untuk mencintai diri Iya. sendiri. Itu susah coy. Ya kan? Makanya kayak sakral. Makanya kayak relationship itu nanti deh. Orang bilang pertuaan, terlibat sempat pertuaan atau macam. Aku nggak berpikir untuk itu. Malah pernah aku satu hari ngomong ke mama kan sudah punya itu tidak punya cucu. Kalau suatu saat aku nggak menikah, kamu harus terima. Belum yang menikah. Belum ya menikahnya dalam jangka waktu yang tidak cepat. Kamu harus terima. Kadang namanya orang tua pengen anaknya udah lepas dulu dari orang tua. Untuk aku masih sangat bahasa dia terus bilang. Tapi aku masih hirau kan itu, aku mau fokus ke diriku sendiri dulu. Benahi diri lebih Iya. tepat. Cintai diri. Perbaiki diri dulu baru nanti mungkin dapat orang yang tepatnya sama apa yang kita mau. Kayak pasangan itu adalah cerminan diri. Yes. Kalau aku begini gimana aku memperhatikan dia, sedangkan aku makan aja kadang lupa, tidur aja nggak teratur, gimana lagi melatih pasangan kan gitu. Iya, benar. Poinnya. Jadi kan Ada pasangan ada bang ya. enak kan? Lo mau ada Pasangan kalian ada? Hah? Woi, pasangan kalian ada? Ada. Ada pasangan? Kita punya pasangan nggak? Ayolah, kalian satu frekuensi sama aku kenapa? Orang ini nggak punya pasangan juga, jadi siapa mau dipromosikan nggak orang di sini? Soal karya jauh dari kata-kata cinta lah ya. Tidak, bukan jauh lagi. Tidak ada kata-kata Tidak cinta. ada kata-kata cinta. Iya. Oke. Jadi kata-kata cinta itu ya untuk orang tua aku, untuk diriku, untuk Bukan ke pasangan. Iya, no, tidak ke pasangan. Aku nggak pernah mau membuat karya itu sama satu orang yang belum pasti, kecuali nanti itu sudah punya suami. Aku bakal menceritakan gimana kisah dengan suami itu dan disampaikan melalui lagu. Tapi kan seorang musisi biasanya bisa menciptakan sesuatu yang betul kerja itu dari apa yang dirasakan dia, dan orang kebanyakan Pasangan. ke pasangan, bukan pasangan sih, lebih tentang cinta, Iya. merealisasikannya ke lagu tentang cinta. Contoh Tamper di sini lagu-lagunya Itu kan tergantung. Ini dia drama. No. drama what. Ini ada dia lagunya menceritakan cinta, tapi bukan cinta pada pasangan, cinta pada Tuhan, cinta pada diri sendiri. Kayak Mas, problematika jarak itu lagu buat siapa? Bukan lagu buat pacar kan? Pacar. Iya. Problematika jarak itu untuk atas. Makanya ketika kita dengar lagu, jangan patokinnya langsung ke satu pihak. Nah, tapi orang bebas mau mengartikan problematika jarak itu untuk sebenarnya siapa? Nah, yang menciptakan itu bertujuan untuk atas. menciptakan Iya. tapi salah satu kelebihan penulis lagu, pencipta lagu yang keren sih, dalam satu lagu itu dia mampu membuat banyak maksud nih, banyak makna nih. Misalnya kayak Iya. problematika dan jarak itu dia bisa di maksudkan antara hamba dengan Tuhannya, antara si cowok dan si cewek, ataupun antara si anak Si cewek, bisa si cewek istri si cewek, Si cowok dan si lah, cowok. pokoknya. si cowok. Aduh, kaum pelangi yang dibahas lah. Itu tidak masalah. Jangan Itu masa itu itu hak kebebasan. mereka. Hak mereka, oke. Itu kebebasan. Siap, sorry. Itu kebebasan mereka. Ini kebebasan kaum pelangi. Kaum pelangi. Kan kebebasan. Itu hak segala bangsa. Iya. Mereka mau mencintai Itu siapapun. keren sih. Jadi kan ada beberapa lagu memang kelihatan dia tujuannya memang untuk ini, suatu tujuan.
Tapi yang aku suka Baik panggung ini memang nggak dalam satu makna aja. Iya. Bukan dalam satu makna aja. Bisa kemana-mana ya, kayak program yang kita garap itu kan luas, dia bisa antara ini dan ini, itu dan itu. Iya benar. Berapa-berapa. Iya. Jujur coba, udah pernah dengar belum? Aku pernah dengar. Belum. Sama. Iya, Makanya tunggu aja. ditunggu aja. Tunggu aja. Jadi kalau orang nyaranin ya gua launchingnya virtual aja, gua launchingnya live aja, enggak. Aku tidak puas kalau launch itu virtual, kayak tidak dapat crowdnya, euforia itu nggak dapat. Dan aku pengen semua menikmatinya itu dengan metode-metode yang aku nggak mau jadi. Kan aku bilang aku berbeda. Kurt Cobain balik lagi, Kurt Cobain. Jangan, udah. Udah aku sampaikan kan tadi. Ya, udah. Di situ. Biarkan mereka buat bilang aku berbeda. Kalian semua sama aku. Sebenarnya gini ya. Dia panggil semua. Gitu deh. Ya sih keren sih kalau dari promosikan itu kan memang selama berkarir musik juga kita bareng-bareng ya. Iya. Satu sayap kali. Dari kau punya band meredup, ngeband lagi, band meredup, ngeband lagi gitu ya. Kayak Kak Canut, bandnya redup, mati, pindah band, redup lagi, keluar lagi, masuk lagi. Enggak sih, dia bukan pindah band. Dia dari satu band. Ini keluar semua butuh genre baru. Iya, dia buat baru lagi. Aku ngerti sih maksudnya apa manusianya. Ya itu, enggak, orang bilang aku bipolar, ini bipolar. Sebenarnya Soalnya simpel ya kan Pak. Sebenarnya simpel. Untuk mengenal kita itu kalian harus gila. Kalau kalian waras kan nggak bakal nyambung. ya. Pengetahuanmu akan membuat kau berpikir secara waras. Kadang pengetahuan itu baling juga, weh. Ya, pengetahuanmu apa? Pengetahuanku apa? Pengetahuan dia apa? Kan beda-beda pengetahuan setiap orang. Kalau pengetahuanmu mampu mengenali pengetahuanku, kau akan berpikir aku secara waras. Itu dia poinnya. That's The point. ya, Berarti edukasi nih. itu. Orang bilang, semua orang-orang ini bilang itu si Fuad itu gila, iya aku gila. Terus Bukan gitu, yang aku maksudnya begini. kalian komennya semua di bawah ini, apa mau kalian tanya sama aku yang lebih detail nanti kan buat konten lagi. Apakah Q&A pertama unblock bersama Puan? Iya, Q&A boleh. Boleh, jadi boleh ntar kita buat di Instagram Q&A. Terus nanti kita jawabnya dari YouTube. Boleh dari unblock ini, nanti ada di episode selanjutnya. Acungkan jempolnya di atas. Nah, ini terakhir nih, Puan. Yes. Apa nih? Bagaimana sosok Puan Senja merespon atau memberi pencerahan kepada anak-anak muda sekarang agar tetap menjadi yang positif? Jangan pencerahan, lebih Jadi jadi semuanya di sini, oke? siapa yang nge-scriptin? Bahaya. Jadi semesta kayak berkonspirasi ya kenal ini ya. Aduh, bahaya. Jadi harus Puan yang buat pencerahan sama anak-anak siapa? Oke, jadi Kurang gini. kencang kipasnya. Jangan. yang terakhir nih, yang terakhir. Bagaimana nih? Mungkin kamu ada beberapa masukan untuk anak-anak muda Iya. agar selalu berpikir positif, maksudnya kayak Mengevaluasi iya, diri, memperbaiki diri sendiri gitu ya. Susah kali aku Oke, ngomong. jadi aku kasih bukan syarat atau apapun. Jadi aku ngasih metode di hidupku nih. Ya coba bagi ini, mana tahu ada yang cocok sama teman-teman metodenya gimana. Jadi metodenya kayak gini nih, biar kamu menjadi orang yang lebih positif, yang mencintai diri sendiri, lebih respect ke orang sekitar. Kalau aku setiap hari itu harus ngeluarin kata terima kasih, minta tolong, memaafkan, bersyukur. Intinya banyak bersyukur sih. Iya. Aku sih ya buat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, minta tolong, memaafkan, bersyukur.
itu setiap hari harus dikeluarkan. Kamu keluar rumah, kamu di rumah, dikasih orang tuanya 1.000 buat kamu. Terima kasih mak. Udah enaknya minta ampun. Enaknya minta ampun ya. Terus iya bersyukur. Dan setiap malam, setiap tidur, sebelum tidur aku selalu membuat evaluasi diri dalam diriku. Kegiatan satu hari ini, hal positifnya aku terapkan di dalam diriku dan aku tambahin lagi besok. Hal negatifnya aku kurangi, jangan sampai aku kurangi di besok. Tapi rata-rata negatif itu selalu enak sih. Enggak sih. Jadi itu nih teman-teman nih, dengar. Yang pertama terima kasih, terus minta tolong, menolong dan bersyukur. Contoh nih kata-katanya. Minta maaf. Minta maaf. Maaf nih sebelumnya. Aku boleh minta tolong nggak untuk ini? Iya, enak. Ini lebih sopan ya. Enak banget. Lebih beradab ya. Lebih beradab. Iya, Beradab ya. lebih enak gitu. Jangan jadi biadab ya. Jalan hari-hari itu lebih enak gitu loh. Tapi lebih tepatnya sih Evaluasi diri. diri itu yang Benahi lebih enak. Sebelum tidur pikirkan hal positif yang kalian lakukan, pertahankan dan tambahin besok. Hal negatif yang kalian lakukan satu hari ini kurangin dulu, jangan pernah buat lagi besok. Apapun itu aja dulu. Happy. Ya bangun tidur, gue enaknya evaluasi diri apa ya? Kadang- Oh ya, hal ini nggak bisa kulakukan di hari ini. Kadang kalau kita yang terlalu banyak pikiran itu Karena pikiran itu kalian pernah nggak sih terbebani tapi nggak tahu apa yang membebani? ya, saya sedang merasakan itu. Jadi kayak gitu dia, kayak terbebani. Kadang kita pasti semua kebanyakan teman-temanku juga cerita kayak begini. Ada nggak sih kalian yang pengen nangis tapi nggak tahu yang ditangisin itu apa? Iya, aku juga gini loh. Lebih tepatnya Kayaknya dia menderita kali. Lebih Semua ada di dia. Dari awal sampai ini kayaknya ada semua. Pokoknya kesedihan itu ada di Sri Paldin Maulana Tarigan. lebih tepatnya aku kan terbebani. Aku cuma beban. terlalu lemah aja sih sekarang. Tidak tiba-tiba dulu ya. Aku sekarang melapuh. Jadi ya intinya hidup ini dinikmatin, banyak-banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Jangan menyakiti orang Jangan lain. nyakitin orang lain. Terus bersosialisasilah dengan baik. Kayak aku setiap hari itu harus ketemu orang baru. Setiap hari harus ketemu orang baru. Bersosialisasi itu bisa membuat kau hidup. Ingat. Bersosialisasilah lebih banyak dan seluas-luasnya bisa membuat kau hidup. Kata aneh di pinggir jalan, saya ada orang nyambung. Hah, si Buan ya? Mau kemana? Ya, perbanyak koneksi lah, perbanyak Iya. koneksi ya. Pada kan ya. Oke, teman-teman. Sekian video kita dengan Puan Senja. Ya, Ambil yang baik-baiknya, ingat yang buruk-buruknya. Ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya. Yang buruknya episode selanjutnya. Yang buruknya. Bukan yang episode. Oke, ingat yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya ambil. buang aja. Oh, dibuang. Nggak boleh. Kita harus selalu berjalan dengan sebaik Nah. mungkin. Ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya buat menjadi yang terbaik. Iya, boleh. Jangan harus good. negatif terus, kan? Iya, good. Ketika kami ngobrolin sesuatu, ya si Pun kayak gitu ternyata dia melakukan, ya anggap aja. Itu pelajaran buat kalian. Kalian jangan seperti Semua itu. itu hak untuk menikmati, tergantung Iya, orang iya. yang kalian mampu atau tidak. Kalau kalian tidak mampu harus mampu. Harus mampu, Iya. dipaksa. Harus bisa lebih parah dari itu. Iya. Oke, jadi sekian video hari ini. Sandut, Puan dan Rival sign out. Gini ya deh. Nyanyi lah. Tunggu ya, ini dah ya.